Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi al-afiyatu ala asrati awjahin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Wa ammal lati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul maut birrahma wal lutf, la yaruhu munkarun wa naqirun fil qabri yakunu aminan fil fazail akbar. Tumha sayyi'atihi wa tuqbalu hasanatuhu, yamunu ala sirati kal barkil lami fa yadkhulul jannata fis salamah. Al hadis au kama qol. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya kesejahteraan itu, afiyah itu ada 10. Sesungguhnya afiyah atau kesejahteraan bagi manusia itu ada 10. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Kemarin sudah kita bahas afiyah yang di dunia. Pagi ini kita bahas afiyah atau kesejahteraan manusia fil akhirah, di akhirat. Apa saja afiyahnya manusia, kesejahteraan manusia nanti di akhirat itu apa? Wa ammal lati fil akhirati fa innahu yatihi malakul mauti birrahma wal lutfi. Afiyah di akhirat yang pertama, kesejahteraan manusia yang pertama di akhirat itu apa? Yang pertama, fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahma wal lutfi, yaitu ketika sakaratul maut kemudian dia dimakamkan, datanglah malaikat maut. Ketika sakaratul maut datang malaikat maut, yaitu malaikat Zabaniyah atau Israel, birrahmah wal lutfi, dalam keadaan penuh kasih sayang dan kelembutan. Jadi malaikat maut datang kepada manusia itu beda-beda. Ada yang serem, datang kemudian mencabut nyawanya terbalik dari kepala sampai kaki. Ada yang silang jabutnya, teriak-teriak menggelepar seperti ayam yang dipotong. Tapi ada yang datang dengan lemah lembut, kemudian ditarik pelan-pelan ke atas sampai di atas mata kening itu, kemudian dia membawanya roh. Nah ini kalau manusia saat datang malakul maut, malaikat itu datang dengan sederhana, lemah lembut, kasih sayang. Ini salah satu afiyah di akhirat. Permulaannya sudah seperti itu, nanti pasti perjalanannya gampang. Tapi kalau permulaan masuk akhirat namanya maut itu sulit, itu nanti perjalanan juga sulit. Nah ini sama dengan di dunia. Kalau di dunia ini kerja sudah bermasalah, nanti ke belakangnya bermasalah. Tapi kalau kerjanya wajar, halal, nanti belakangnya juga halal mudah, seperti itu. Ini yang pertama. Afiyah di akhirat yang pertama, manusia didatangi malaikat maut dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. As-sani yang kedua, afiyah di akhirat itu apa? La yurahu munkarun
wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil fazail akbar. Yang kedua, ketika di alam barzakh, di alam kubur, malaikat mungkar nakir datang dengan sederhana. Digambarkan di kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat mungkar nakir itu kalau datang menanyai orang yang durhaka, itu langkahnya seperti petir menyambar. Petir yang paling keras ya, kalau kita ada petir yang paling keras itu semuanya ketakutan. Dua dengan wajah yang serem sambil membentakkan pertanyaan yang sangat keras. Saat itu manusia langsung ngeblank, sudah tidak bisa, dipukul, disiksa sampai hari kiamat datang. Nah ini. Jadi yang kedua afiyah adalah manusia ketika didatangi malaikat mungkar nakir dengan penuh aman dan tidak menakutkan. Nah ini afiyah yang kedua. As-salisu, afiyah yang ketiga di akhirat, tumha sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu, dihapuskan segala kesalahannya, wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima amal kebaikannya. Nah ini yang paling kita tunggu, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah itu dihapus, kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah. Nah, ini salah satu afiyah yang diberikan. Makanya kalau kita nuruti kekurangan kita, nuruti kemampuan kita ini pasti gak mampu. Nikmat Allah terlalu besar, syukur kita sedikit. Nah untuk nutup kekurangan-kekurangan kita ini apa? Supaya afiyah itu datang, ditambal dengan sholawat. Sholawat itu artinya syafaat. Siapa yang berbanyak sholawat berarti dia nanti apa kekurangannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah cinta pada Rasulullah. Orang cinta, kesalahan-kesalahan itu dilupakan. Ini fungsinya, salah satu fungsi sholawat. Salah satu fungsi sholawat supaya kesalahan-kesalahan kita itu dilupakan oleh Allah. Karena Allah cinta kepada Rasulullah, maka dilupakan semua kesalahan kita. Makanya perbanyak baca sholawat. Yang keempat, afiyah di akhirat apa? Yamunnu ala sirati kal barkil lami. Afiyah yang keempat kata Nabi di akhirat adalah saat lewat siratal mustaqim kal barqil lami, kecepatannya seperti kilat menyambar. Jadi siratal mustaqim ini dilewati orang dengan berbagai model. Ada yang tinggal 1 jangka terpelosok masuk neraka, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan jutaan tahun untuk melewati siratal mustaqim. Tapi kata Nabi, afiyah yang diberikan oleh Allah di akhirat kepada hambanya yang taat, salah satunya lewat siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Begitu lewat seret sampai di finishnya. Ini siratal mustaqim. Dan yang terakhir, yang kelima, afiyah apa yang kelima yang di akhirat nanti? Fayadkhulul jannata bisalam, masuk ke surga dengan selamat, masuk ke surga dengan selamat sambil diberi ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat selamat dari Tuhanmu, dapat selamat dari Tuhanmu. Itulah Bapak Ibu 5 afiyah di akhirat. Yang pertama, malaikat
pencabut nyawa datang dengan lemah lembut dan kasih sayang. Yang kedua, malaikat mungkar nakir datang di kuburan dengan keadaan tenang, tidak menakutkan. Yang ketiga, dihapuskan segala kesalahan kita dan diampuni kesalahan kita dan diterima amal-amal kita. Yang keempat, yaitu lewat siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Dan yang terakhir, masuk surga dalam keadaan selamat dan dapat ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian pagi ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.